Dan lagi laga timnas kita menelan korban jiwa. Langsung saja kita berbincang dengan narasumber yang sudah hadir, yakni Bang Herdiman Koto. Beliau selaku pengamat sepak bola. Apa kabar, Bang? Baik, baik ya. Malam. Selamat petang. Terima kasih sebelumnya, Bang, sudah meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini. Ini melihat lagi dan lagi, Bang. Akhirnya supporter kita khususnya mendukung timnas kembali lagi menghilangkan nyawanya hilang begitu ya. Kalau melihat ini, Abang saat itu sedang berada di sana. Apa yang terjadi kericuhannya? Saya tidak menyaksikan secara langsung bagaimana prosesi sampai kemudian Catur Sulianto meninggal terkena petasan lontar pada saat itu, karena di ujung pertandingan saya sudah bergerak beranjak meninggalkan stadion, tetapi ketika berada di bawah di Ring Road Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, saya memang mendengar ada kehebohan. Saya pikir ada gol atau tidak, tapi kita tahu partai ini berakhir imbang 0-0 Indonesia melawan Fiji pada saat itu. Dan dalam interval 15 menit saya baru dapat kabar ada penonton yang terkena kembang api lontar dan itu menewaskan almarhum Catur Sulianto. Berarti kita sedih, ya, kita prihatin dan kita kecewa dengan sikap penonton pada saat itu, karena sebetulnya seperti apa yang kita saksikan di video tape tadi, tidak ada kericuan dalam partai Indonesia melawan Fiji, semua berlangsung aman, semua berlangsung lancar. Ya, ketika belasan ribu orang mengantri di ticketing box atau juga masuk ke dalam stadion, itu difilter dengan sangat-sangat bagus. Ya, artinya apa? Safety in the stadium yang diterapkan oleh PSSI yang mengorganize international friendly match ini itu juga berjalan dengan maksimal. Saya aja kotak rokok pun diambil. Jangankan jadi memang korek sudah api. sesuai SOP ya? Sesuai dengan standar operasional prosedur yang diterapkan oleh PSSI yang mengacu kepada stadium security yang diterapkan oleh FIFA, dan itu kemudian diejawantahkan oleh teman-teman di panitia pelaksana untuk international friendly match ini. Pertanyaan penting sekarang adalah ketika di ujung pertandingan sekitar menit ke-80, di areal saya duduk, memang saya melihat ada beberapa pedagang asongan sudah masuk menjual minuman. Pertanyaan kecil yang melintas di benak saya adalah, lah ini kok bisa masuk? Sesuatu yang sebetulnya juga tidak boleh gitu loh. Artinya apa? Ada inkonsistensi dalam memfilter penonton dengan segala barang bawaan mereka di gate, di pintu masuk. Ya, dan itu berarti harusnya semua di pintu masuk yang ada di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Kalau kemudian ada penonton yang sukses dalam tanda kutip menyelinap masuk, bahkan itu membawa kembang api lontar, atau mungkin juga ada yang bawa flare mungkin pada saat itu adalah potret dari inkonsistensi panitia pelaksana dalam memfilter penonton di semua pintu masuk di Stadion Patriot. Oke, jadi di babak kedua ada kelalaian begitu dari panitia. Saya pikir seperti itu. Kalau enggak, kenapa mereka bisa lolos? Ya, saya dengar suspek untuk korban Catur adalah seorang penonton partisan tim nasional yang berasal dari Solo. Ya, dalam hal ini selain kita juga menggugat bagaimana konsistensi panitia pelaksana dalam memfilter penonton masuk ke dalam stadion, saya juga menggugat penonton yang mengaku pecinta sepak bola, yang mengaku adalah supporter tim nasional Indonesia. Mereka juga harus introspeksi. Ngapain sih masuk ke stadion bawa pakai kembang api segala? Jadi tidak hanya dari panitia pelaksana, tetapi memang supporternya sendiri juga harus. Ya, harus ada proses pendewasaan. Saya pikir, Rati, buat saya sepak bola itu adalah cinta. Ya. Untuk menjelaskan cinta kita untuk sepak bola tidak harus dengan cara seperti itu. Karena kita tahu juga supporter ini tulang punggung dari eksistensi sebuah klub juga ya. Tapi menjadi yang naif sekali kalau dia masuk pakai kembang api lontar dan itu dilesatkan di dalam stadion. Dia mikir nggak sih itu akan merugikan teman-teman supporter yang lain. Bang Herdiman sendiri posisi duduk di mana saat itu? Saya di VIP Barat pada saat itu. Dan memang kabarnya terjadi dari Tribun Selatan menuju Tribun Timur begitu ya? No, di Tribun Barat saya pikir pada saat itu, dan memang kembang api lontar itu berasal dari sisi kiri, dan itu adalah Tribun Selatan ya. Dengan daya lontar yang lebih kurang 100 meter dan panjang kembang apinya lebih kurang 20 cm, kita melihat betapa luas beredar di media sosial
bahwa kembang api itu nancap di kepalanya dan kemudian membakar tubuh Catur. Iya. Benar-benar memprihatinkan. Cukup responsifkah saat itu kondisi, dalam arti panitia pelaksana sendiri atau sangat responsif, dan saya melihat juga ada etikat yang super baik dari federasi kita, PSSI di sini, bahwa mereka ikut mengantarkan Catur ke rumah duka, mereka juga ikut hadir dalam takziah, mereka juga menyatakan akan menanggung biaya pendidikan satu-satunya anak Catur sampai mereka selesai kuliah, sampai dia selesai kuliah nantinya. Dan itu adalah bentuk tanggung jawab yang saya pikir empati yang bagus dari PSSI. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ada Berita, dan keluarga almarhum Catur Djilanto menggelar pengajian untuk mendoakan korban ledakan petasan saat pertandingan timnas dan kesebelasan Fiji. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Ruth Maria Tiara langsung dari rumah duka di Klender, Jakarta Timur. Silakan Tiara untuk informasinya. Seperti diketahui, pertandingan persahabatan antara timnas Indonesia melawan Fiji yang berakhir imbang tanpa gol ini memakan korban jiwa di Stadion Hotel Candrabaga, Kota Bekasi, Jawa Barat pada 1 September 2017 lalu. Supporter Indonesia Catur Yuliantono meninggal dunia usai terkena ledakan petasan setelah pertandingan. Dan saya sudah bersama Bapak Nur Hasan, dan beliau merupakan mertua dari almarhum Catur. Selamat malam Pak Nur Hasan. Selamat malam Mbak. Sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita begitu ya Pak. Pak, ini boleh diceritakan nggak Pak sama kita bahwa seperti apa sih keseharian dari almarhum Catur itu sendiri? Apakah memang suka sekali dengan sepak bola atau seperti apa Pak? Keseharian dia emang baik, orangnya sangat baik sama lingkungan, sama semua baik. Nah, kalau masalah sepak bola emang dia suka banget sama sepak bola, pencinta sepak bola dia. Apalagi emang namanya timnas, paling suka. Ini foto dia masih pacaran sama anak saya ada. Jadi memang sudah dari zamannya masih pacaran begitu ya Pak? Dari masih zaman dia pacaran, udah anak saya udah diajak ke GOR nonton timnas. Jadi memang sudah lama begitu fanatik juga dengan timnas begitu ya Pak. Pada saat hari itu begitu, hari Sabtu itu, intinya pengen main atau sengaja memang pengen lihat timnas atau seperti apa? Bersama siapa sih Pak? Yang saya tahu, saya dengar berita ceritanya nih, dia tuh pagi pergi kerja, pulang kerja, dia pulang karena katanya ada pertandingan timnas melawan Fiji. Nah, dia bye-byein bininya, minta izin biar diizinin nonton bola timnas. Sampai ngajak anak saya yang kecil tuh, si Haikal Fajri sama Taufik Hidayat buat nemenin dia. Bye-byein, bujukin. Akhirnya kan anak saya tuh istrinya ngizinin. Nah, ya udah berangkatnya sambil dia memperkenalkan timnas sama adik iparnya begitu. Anak-anak Bapak, adiknya dari istrinya almarhum Catur itu memang juga diperkenalkan dengan timnas, bagaimana bertanding dan sebagainya begitu ya Pak? Begitu, iya betul. Apakah memang suka datang ke setiap pertandingan yang diadakan oleh timnas begitu, atau yang dilakoni oleh timnas begitu Pak? Setahu saya dia emang sering cerita kalau timnas, wah diusahain tuh bisa datang, bisa hadir ke nonton timnas. Tapi kalau yang liga dia takut, soalnya dia orangnya nggak mau ada keributan. Paling nggak mau dia ada keributan. Dia santun, orangnya sopan sama semua. Dia sangatnya minta ampun sama ibunya, berbakti banget. Jangan apalagi saya gitu, mertua sama ibunya sayang banget gitu. Oke Pak, ini mungkin ada yang mau disampaikan begitu Pak terkait tentang ini dari pihak keluarga, tapi sudah bisa menerima begitu Pak ya dengan adanya kejadian dan musibah ini begitu Pak? Insya Allah, alhamdulillah saya bisa menerima, keluarga menerima. Dan saya kalau dibolehkan tuh saya minta sama pemerintah terkait, itu yang namanya YouTube kejadian awal tuh dihapus, diblokir gitu. Itu yang pertandingan yang awal kejadian tuh yang telanjang itu. Saya minta dihapus sama yang terkait pihak YouTube, siapa
Soalnya itu memberatkan sekali, mengganggu sekali itu. Mengganggu sekali buat keluarga itu. Saya takutnya nanti anaknya ngeliat gitu. Karena kan orang kita nggak pernah tahu, orang buka YouTube sembarangan dikasih tahu anaknya. Itu kalau bisa mohon sama Bapak Kapolres dan pokoknya yang terkait siapapun, saya minta yang namanya YouTube kejadian awal itu dihapus, diblokir gitu. Baik Pak Nur Hasan, ini mudah-mudahan saja pihak terkait bisa mendengar begitu ya Pak, dan juga pihak keluarga bisa lebih tabah, bisa menjalani ke depannya dengan sebaik-baiknya Pak. Terima kasih loh Pak Nur Hasan atas waktunya untuk berbincang sama kami. Saya Ruth Maria Tiara melaporkan langsung dari kawasan Kampung Sumur, Jakarta Timur. Kembali ke rekan Ratih di studio. Baik, Tiara yang melaporkan langsung dari rumah korban catur di Klender, Jakarta Timur. Kembali kita berbincang dengan Bang Herdiman Koto, beliau selaku pengamat sepak bola. Kembali lagi Bang, ini kan memang PSSI setelah kejadian langsung konferensi pers begitu ya, mengatakan bahwa untuk pertama kalinya mengadakan satu manajemen pertandingan yang dimana ternyata kontrol aksesnya sangat ketat. Betul. Sangat ketat, ternyata masih bisa kebobolan begitu Bang untuk kejadian ini. Nggak ada gading yang nggak retak. Tapi dalam konteks ini kembali saya juga mengunderline soal konsistensi dalam pengamanan pertandingan, ya, terutama dalam memfilter penonton di sekitar stadion pada saat itu. Dan kita melihat memang kalau kemudian ada yang lolos, ya, ada yang jebol masuk bawa flare, bawa kembang api, bawa petasan dan segala macam, itu artinya apa? Ada inkonsistensi dalam proses pemfilteran penonton di semua gate, di semua pintu masuk di Stadion Patriot pada saat itu. Karena saya mengalami, ya sekali lagi saya harus sebut bahwa bagaimana jauh sebelum kick off, ya, itu filternya untuk masuk ke dalam stadion itu ketat sekali. Yeah. Dan jarang-jarang saya menemukan ada sistem pengamanan yang sangat ketat. Baik. Dan juga detail. Baik. Pada saat kalau kita harus bandingkan dengan di pertandingan Indonesia Fiji di Patriot Bekasi itu. Sedikit kita mencontoh liga-liga seperti liga luar, Liga Inggris mungkin ya begitu Bang. Apakah saat ini kedewasaan dari penonton atau supporter kita sudah cukup ada, Anda melihatnya? Kita dalam proses menuju itu, ya, karena kita tahu memang korban belum berhenti berjatuhan dalam menikmati pertandingan sepak bola Indonesia. Kita tahu bahwa di Indonesia banyak orang menyebut bahwa sepak bola itu adalah hiburan, bukan kuburan. Bukan kuburan. Catur adalah korban ke-10 sepanjang 2017, ya, dan korban ke-86 dalam sejarah industri sepak bola di Indonesia. Ketika catur jatuh menjadi korban, ya, kita selalu berujar, air mata ibu siapa lagi yang harus mengalir menangisi kepergian anak-anaknya hanya karena sepak bola. Ya. Dan kita berharap memang ke depan, ya, bagaimana PSSI jauh lebih intens, jauh lebih konsisten dalam memanage pertandingan, ya. Bahkan termasuk juga bagaimana mereka harus bisa mendata penonton, mendata fans, apakah itu fans tim nasional dan juga fans klub di kota apapun, agar apa dalam proses pemfilteran penonton, ya, pelaksana pertandingan itu dengan sangat gampang bisa mendetek ada apa, siapa yang menjadi suspek dalam sebuah kejadian di dalam stadion. Anda melihatnya dengan banyaknya korban berjatuhan ini dampaknya terhadap industri sepak bola nasional seperti apa Bang? Pasti berdampak, ya. Dan yang paling penting sekarang, ya, kita berdoa, kita berharap FIFA pasti mendetek ada kasus kematian penonton dalam laga internasional Indonesia melawan Fiji. Kemungkinan besar Indonesia juga akan disanksi karena ada korban yang jatuh dalam partai ini. Tapi kita berharap memang itu tidak begitu besar dampaknya, karena kita tahu bahwa tahun depan ada 2 event besar yang akan digelar di Indonesia. Pertama adalah Asian Games pada bulan Agustus, dan kemudian pada bulan Oktober Indonesia menjadi host untuk putaran final Piala Asia Under-19. Yang itu juga event gede dengan scope Asia. Dan kalau kita semua, ya, apakah PSSI, apakah klub dan juga para penonton sepak bola, para partisan sepak bola tidak belajar dari kasus yang pahit seperti ini, saya pikir karena kita tahu bahwa supporter dan juga federasi dan juga klub adalah tripartit yang menggerakkan industri sepak bola nasional, ya. Kalau kita melihat memang ini kan kejadian tidak pertama kali begitu Bang. Betul. Kemudian memang tidak hanya petasan, mungkin ada pengeroyokan, pukulan benda keras, belum lagi sesama supporter ini saling beradu. Apa mungkin solusi konkret dari Bang Hardiman nih yang kira-kira dapat cepat diimplementasikan oleh pemerintah? Bill Shankly, salah satu legenda Liverpool yang terkenal dengan quotation yang sangat menarik, pernah bilang bahwa football is not lose or win.
football is a game. Ya. Sepak bola tidak bicara soal kalah atau menang. Sepak bola hanya permainan, ya, bahkan lebih dari itu. Jadi kalau kemudian itu kita nodai atau ternoda atau dicederai dengan hal-hal yang tidak kondusif, ya, tidak populer, ya. Artinya apa? Kenikmatan kita menonton sepak bola itu hilang begitu saja. Yeah. Ya. Esensinya sudah tidak ada jadi ya? Sudah tidak ada. Bagaimana mungkin sebuah partai yang bagus, menarik, Indonesia melawan Fiji, sama sekali tidak ada keributan, bahkan wasit asal Kirgistan yang memimpin laga Indonesia melawan Fiji tidak sebiji pun mengeluarkan kartu kuning dalam laga ini, tiba-tiba itu ternoda hanya gara-gara ulah konyol seorang supporter. Miris, ini benar-benar bikin sesak kita semuanya. Saya berduka untuk kehilangan Catur, buat keluarga Catur di Klender sana. Tapi kita tidak ingin, sekali lagi, bahwa ini adalah kejadian yang akan terus-menerus membuat sepak bola kita ternoda. Ayo dong, jadikan sepak bola itu cinta, sepak bola itu hiburan, bukan kuburan, Rati. Oke, haruskah ada reward and punishment, Bang Herdiman? Atau mungkin ada fokus di PSSI sendiri maupun di kementerian memang fokus untuk supporter ini, Bang? Harus ada edukasi yang jauh lebih intens, ya, lebih dari hati ke hati dengan asosiasi supporter sepak bola nasional, ya. Dan kita berharap memang inisiatif personal juga harus muncul dari dalam diri supporter sendiri, bahwa ya sepak bola selesai di dalam stadion, that's it. Ya, setelah itu ya udah kita kembali ke kehidupan realita. Baik. Ya. Jadi memang diharapkan ini menjadi yang terakhir begitu, dan jiwa supporter kita harus lebih dewasa begitu ya, Bang. Terima kasih banyak, Bang, untuk waktunya pada malam hari ini.